Tentunya pasar pasti panik ya karena kejadiannya cukup cepat. Karena sejak level pre-COVID itu kan US Treasury-nya tiba-tiba turun karena efek pandemi turun signifikan sekali sampai ke level di bawah 1%. Tentunya naik dari 1% ke 1,7% itu menyebabkan marketnya panik. Akan tetapi kalau kita lihat sebenarnya angka 1,7% sendiri itu kan sebenarnya angka yang masih di bawah level sebelum pandemi terjadi. Jadi bukan angka yang menunjukkan ada tekanan inflasi atau adanya tekanan fundamental bahwa The Fed akan melakukan kenaikan suku bunga secara signifikan. Kalau saya lihat ini hanya temporary karena adanya adjustment dari level yang sangat rendah saat terjadi pandemi di tahun lalu. Tapi memang market ini forward looking sehingga reaksinya di pasar sangat signifikan. Begitu Maria. Kalau dilihat dari kemungkinan, ada nggak sih kemungkinan mungkin tiba-tiba secara langsung begitu ya, ada kekhawatiran bahwa akan menaikkan suku bunga atau mungkin mengambil kebijakan begitu dengan adanya kekhawatiran ini, kalau dilihat dari Bu Anti ini apa kebijakan yang mungkin akan diambil oleh The Fed? The Fed sendiri kan kebijakannya tidak akan melihat secara temporari ya. Mereka akan melihat data-data perekonomian yang lebih long term begitu. Tidak mungkin keputusan The Fed hanya dilandasi oleh suatu keputusan atau perubahan tren secara short term. Kita semua tahu inflasi yang kemungkinan bisa mencapai angka di atas 2% di tahun ini itu karena tahun lalu itu base-nya rendah sekali karena memang pertumbuhan ekonominya masuk ke kontraksi sehingga inflasinya pun levelnya sangat rendah. Tetapi ini bukan data yang akan dipakai oleh The Fed untuk menentukan kebijakan suku bunga. Jadi kalaupun secara short term inflasi itu bisa melonjak ke angka di atas 2%, melebihi dari angka target long term-nya The Fed, itu tidak akan menjadi suatu dasar The Fed itu melakukan kenaikan suku bunga, Maria. Tapi yang perlu kita lihat tentunya data inflasi yang terakhir itu kan core CPI-nya juga masih rendah. Core CPI-nya masih di bawah ekspektasi. Jadi sebenarnya the real underlying inflasinya itu kalau tidak ada low base itu tidak akan lebih tinggi dari target long term yang sudah dikatakan oleh The Fed. Yang kedua juga kita lihat unemployment rate juga masih cenderung rendah begitu. Jadi unemployment rate-nya masih tinggi, jadi tidak ada suatu tekanan bahwa ekonomi growth-nya itu overheating, sehingga menyebabkan The Fed harus serta-merta untuk mengganti stance mereka untuk menaikkan bunga. Kalau kita lihat bahkan marketnya itu sudah memprice in kenaikan suku bunga, sedangkan The Fed-nya sendiri sudah clearly mengindikasikan bahwa di tahun 2000 hingga tahun 2023 mereka tidak akan melakukan kenaikan suku bunga. Tetapi market kalau kita lihat sudah ekspektasi akan ada kenaikan bunga sebelum tahun 2023. Jadi ini malah sebenarnya adalah suatu opportunity ya, bahwa marketnya itu cenderung lebih konservatif ketimbang The Fed sendiri.